Shalom Mamang Enang, akadongan guru-guru sekolah minggu, salam jumpa kembali yang masih bersama saya, Pendeta Rikordia Silaban, Pendeta Yong Silaban. Ya. Eh, Salam jumpa di sermon singkat ini. Ya, terima kasih untuk dukungan, komentar yang membangun, semangat dari Amang Inang sekalian. Agar video ini senantiasa dibuat dan dibagikan kepada Amang Inang dan kawan-kawan yang lainnya. Mari tetap kita ingat, Amang Inang, melayani sekolah minggu adalah keputusan kita dan melayani Tuhan adalah kewajiban kita. Jadi tetap semangat dimanapun kita melayani saat ini. Mari mengerade Jamita Sekolah Minggu untuk tanggal 10 April 2022. Sada Musa 20 lalu, Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Saya baca dalam bahasa Indonesia. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa hal yang boleh kita khotbahkan dari teks ini. Namun sebelum sampai ke inti khotbah, ya, mari boleh kita menceritakan ulang kisah ini, ya, di mana Yakub bermimpi hendak pergi ke Haran, dan di dalam mimpinya Tuhan datang berfirman. Ya, kita menceritakan. Nah, sambil bercerita, mungkin kita bisa tanya, siapa yang pernah bermimpi? Oh, saya, pasti dijawab anak-anak kita itu. Apa mimpinya? Nah, dan lain sebagainya. Ya, nah itu dia Bapak Ibu Saudara-saudara. Namun harus kita ingat, ya, bukan soal mimpi yang menjadi tekanan. Nah, tadi kita boleh menceritakan sambil cerita. Kita tanya siapa yang pernah bermimpi. Nah itu dia. Nah, di dalam mimpinya Tuhan datang dan berfirman kepada Yakub. Nah apa firman Tuhan? Nah itu. Yang pertama yang boleh kita khotbahkan kepada anak-anak kita, Bapak Saudara-saudara, secara khusus kelas ya 4, 5, 6, 1 SMP ya. Orang besar ya, secara khusus ini untuk orang besar. Nah di ayat 14, Kamanginang kadongan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, oleh Yakub dan keturunannya, semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Kita khotbahkan, kita ajarkan anak-anak kita supaya mereka mulai sejak dini ya menjadi berkat bagi temannya, ya, bagi sesamanya. Bagaimana caranya anak-anak bisa menjadi berkat? Ya, dengan mau menolong kawan-kawannya, ya, mendoakan kawan-kawannya, menjenguk kawan-kawan yang sakit, memberi bantuan kepada orang-orang miskin dan orang-orang susah dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, apa yang boleh kita khotbahkan? Nah, di sini dikatakan, aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Nah, di sini yang kedua ini mungkin kita boleh tanya kepada anak-anak kita, ya, ya, secara khusus mungkin di huta-huta, ya, di kampung. Olodo misalnya disuruh naturasna anak-anak, ya, lau tu sede-sede nganam misalnya. Nah, kita tanya, siapa yang pernah disuruh bapaknya atau mamanya ke suatu tempat, mungkin sudah sore atau malam, ya, dan takut. Nah, ini dia. Jadi
kita ajarkan, kita khotbahkan kepada anak kita agar jangan takut dalam kehidupannya. Ya, karena apa? Karena Tuhan senantiasa menolong, melindungi, menyertai kita. Manangna di dia pehita, manangna merhua pehita misalnya, mersoban, karejo, dot akalan nasing, jangan takut, ada Tuhan yang senantiasa menolong dan menemani kita. Nah itu yang kedua Bapak Saudara-saudara. Yang ketiga, Amanginang, di ayat di ayat 15, juga di ayat 15 ini Bapak Saudara-saudara, ya. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang tepat janji dan menepati janjinya. Maka ya, kita pun seharusnya, sewajarnya, sepatutnya menepati janji-janji kita. Nah, mungkin anak-anak kita belum paham dengan janji dan lain sebagainya. Tapi boleh kita ingatkan agar anak-anak kita itu, jika mereka sudah berjanji misalnya kepada orang tua, tidak bandel, tidak nakal, dan lain sebagainya, maka janji itu harus ditepati. Janji itu harus mereka lakukan. Karena sebagaimana Tuhan berfirman kepada Yakub, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, melalui hal ini kita harapkan anak-anak kita tidak gampang membuat janji, dan kalau mereka berjanji kepada orang tua, kepada kawannya, agar ditepati dan tidak diingkari. Nah itu dia Bapak Saudara-saudara, beberapa hal yang boleh saya sampaikan penjelasan teks ini. Ya, mari kita kembangkan di daerah pelayanan kita masing-masing. Tentu situasi pelayanan kita berbeda-beda Bapak Saudara-saudara, di kota, ya, semi kota, di desa, dan di kampung-kampung dan lain sebagainya. Kembangkanlah sesuai dengan situasi anak-anak kita dimanapun kita melayani. Tentu SDM anak-anak kita itu berbeda-beda, ya Bapak Saudara-saudara. Jadi kita kembangkan sesuai dengan situasi pelayanan kita. Jangan lupa Bapak Saudara-saudara, buku ND Sekolah Minggu, ya, boleh kita lihat di channel ini, ada playlist buku ND Sekolah Minggu kita belajar, dan Alkitab, agenda sekolah minggu, dan alat peraga mungkin kalau sudah ada di gereja kita masing-masing. Bagaimanapun situasi di gereja kita Manginang, tetap semangat, tetap berikan pelayanan yang terbaik, karena mereka lah generasi gereja kita dan generasi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati Manginang. Salam Sunedesis, God bless you non-stop.